Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iswan Bay. Nah, kesempatan kali ini anak-anakku sekalian kita akan belajar materi fungsi. Minggu lalu kita sudah belajar relasi. Kali ini kita akan belajar materi fungsi. Nah, mari kita saksikan. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pasangan dengan anggota B. Ya, jadi dia anggota A ini hanya satu pasangan ke anggota B. Misalnya himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Nah, pastinya satu orang ini punya satu dong tanggal lahir. Nggak mungkin dua. Himpunan orang dengan ukuran sepatu. Pastinya satu orang itu punya satu ukuran sepatu. Himpunan negara dengan ibu kota negara. Nah, pastinya satu negara itu hanya punya satu ibu kota. Inilah yang termasuk fungsi ya. Baik, istilah-istilah pada fungsi ya. Nah, seperti tadi ya, dengan ukuran sepatu ya. Ini adalah bentuk diagram panah ya kan. Ini diagramnya, ini panahnya. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan tadi sudah disebutkan ya, bahwa jika setiap anggota A itu punya tepat satu panah. Jadi di setiap anggota A ini harus satu pasangannya di anggota B. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang ya. Seperti kita lihat anggota A semuanya punya satu pasangan. Berarti ini adalah fungsi ya. AD ukuran sepatunya 42, Bobo ukuran sepatunya 38, CC ukuran sepatunya 38, dan Dimas ukuran sepatunya 40. Bisa kita lihat anggota B ada dua yang tidak ada pasangan ya. Tapi ini tidak mengapa. Yang kita lihat kembali lagi adalah anggota daerah A, yaitu harus punya satu pasangan di anggota daerah B. Nah, baik, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Sekarang kita lihat dulu ya kan. A, B. Nah, di sini ada domain, ada kodomain. Domain ini adalah daerah asal. Nah, domainnya ini adalah daerah asal, yaitu anggota A. Daerah asalnya apa aja? AD, Bobo, CC, dan Dimas. Nah, di sini bisa kita tulis ya, domain daerah asalnya AD, Bobo, CC, Dimas. Nah, yang ini adalah kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, yaitu 38, 39, 40, 41, 42. Maka di sini kita tulis kodomainnya atau daerah kawan yaitu 38, 39, 40, 41, 42. Range atau daerah hasil. Apa itu daerah hasil? Daerah hasil itu adalah daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa di daerah B ini ada 3 anggota yang punya pasangan, yaitu 38, 40, dan 42. Maka range atau daerah hasilnya 38, 40, dan 42. Kenapa 39 dan 41 tidak masuk range? Karena 39 dan 41 ini tidak mempunyai pasangan di daerah A. Seperti itulah penjelasannya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah fungsi faktor ini merupakan fungsi. Nah, apa? Sekarang ada pertanyaan, ini termasuk fungsi bukan? Iya, bukan. Kenapa bukan? Ya, karena ada satu daerah asal yang punya pasangan lebih dari satu ya. Kita lihat ini. Ini angka 2 ini pasangannya ada 2, 4 dan 6. Nah, maka ini bukan disebut fungsi atau pemetaan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, fungsi itu hanya satu pasangan. Ini juga angka 3 ini nggak memenuhi ya, dia 2 pasangan. Cuma angka 5 yang memenuhi ya. Nah, jadi di sini tidak atau bukan dari fungsi karena ada anggota A-nya yaitu 2 dan 3 itu pasangannya lebih dari 1. Oke. Nah, yang tadi ya, sekarang kita buat diagram Cartesius. Nah, tadi kita gunakan diagram panah, sekarang kita gunakan diagram
Kartesius ya. Seperti sama halnya tadi, diagram Kartesius merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Kita lihat anggota A-nya ya. Anggota A-nya ini adalah AD, Bobo, CC, Dimas, dan anggota B-nya 38, 39, 40, 41, 42. AD pasangannya di 42, cuma satu ya. Benar. Bobo pasangannya di 38, cuma satu kan pasangan Bobo kan? Ya. CC pasangannya 38, cuma satu kan pasangan CC. Dimas pasangannya 40, cuma satu kan pasangan Dimas. Ya, jadi AD, Bobo, CC, dan Dimas ini hanya punya satu pasangan di daerah B. Maka diagram Kartesius ini bisa disebut dengan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ini termasuk fungsi bukan? Ya, bukan ya. Ini bukan fungsi. Kenapa? Kita lihat. Di sini kan anggota A ini 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada anggotanya yang tidak punya pasangan, yaitu angka 1. Angka 1 dan angka 4 tidak ada pasangan, maka dia bukan fungsi. Dan ada satu anggota yang lebih dari satu pasangannya, yaitu angka 2 dan angka 3. Lihat ya, 2 pasangannya ada 4 dan ada 6. 3 pasangannya ada 3 dan ada 6. Jadi ini bukan fungsi. Syarat fungsi tadi ialah 1, 2, 3, 4, 5 ini harus punya satu pasangan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita buat tadi ya, ini dalam bentuk diagram panah. Sekarang kita akan coba menuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. AD 42, maka di sini kita tulis kurung kurawal AD, 42. Terus Bobo dengan 38 ya, Bobo, 38 tutup ya. Titik koma CC dengan 38. Titik koma lalu Dimas dengan 40 ya, ini salah tulis ya. Dimas dengan 40. Jadi Dimas, 40. 40 nih ya salah tulis ya. Jadi di sini cara penulisan himpunan berurutannya ya. Cara penulisan himpunan pasangan berurutan ya. Dimulai dari kurung kurawal, kurung biasa, dan ada titik komanya, lalu diakhiri lagi dengan kurung kurawal. Ya, apakah faktor ini merupakan dari fungsi? Bukan ya. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, ini angka 2 ini punya dua pasangan, yaitu ke-4 dan ke-6. Maka dia bukan disebut pasangan berurutan. Seharusnya ini satu saja, ini satu saja. Ini satu saja pasangannya ya. 2 dengan 4, 2 dengan 6. Nah, ini tadi daerah asal, ini daerah kawan ya. Jadi ini bukan pemetaan karena ada anggota daerah asal yang pasangannya lebih dari satu, yaitu 2 dan 3. Nah, ini sudah jelas ya digambarkan di diagram panah ya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah ya. Jadi ini cara membacanya ialah banyak anggota daerah kawan dipangkatkan dengan banyaknya anggota daerah asal. Nah, ya. Contoh misalnya himpunan A, A, B, C, dan B, P, Q, R, S. Nah, di sini banyak anggota A-nya ini ada 3 ya, dan banyak anggota B-nya ada 4. Tentukan A banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Nah, berarti di sini yang A jadi daerah asal, yang B jadi daerah kawan. B banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A. Maka di sini yang B ini jadi daerah asal dan yang A ini jadi daerah kawan. Nah, ya, seperti tadi ya, anggota A ada 3, anggota B-nya ada 4. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Jadi di sini rumusnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan anggota A ya. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Yang B, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A adalah banyaknya anggota A dipangkatkan anggota B sama dengan 3 pangkat 4.
Kalau tadi 4 pangkat 3, sekarang jadi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi banyaknya pemetaan atau fungsi yaitu 81. Korespondensi 1-1. Nah, ini ya. Himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota dengan anggota A. Jadi dia harus satu pasangan, namanya saja korespondensi 1-1 ya. Maka dia harus 1-1 dong pasangannya ya. Tidak boleh tidak ada pasangan, atau tidak boleh yang pasangannya 2 seperti tadi, tidak boleh. 1. Syarat dua himpunan korespondensi 1-1 ialah dua himpunan A dan B mungkin korespondensi 1-1 jika banyak anggota A sama dengan anggota B. Nah, ini maksudnya daerah asal anggotanya sama banyak dengan daerah kawan ya. Misalnya anggota A-nya 4, berarti anggota B-nya harus 4. Atau anggota A-nya ada 10, berarti anggota B-nya harus 10. 2. Menentukan banyaknya korespondensi 1-1 ialah banyaknya korespondensi 1-1 adalah N dikali N dikurang 1 dikali N kurang 2 dikali seterusnya sampai dengan 1, di mana N adalah banyaknya anggota A dan B ya, seperti itu ya. Baik, demikianlah penjelasan materi fungsi pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.